kehidupan ini, semua makhluk hidup membutuhkan satu zat, yaitu air. Tanpa adanya air di dunia, maka tidak akan ada kehidupan di dunia. Karena air merupakan sumber kehidupan dan sangat berbahaya jika air mendadak menghilang. Ada banyak fungsi yang kita butuhkan dari air, seperti untuk minum, mencuci, irigasi, dan lainnya. Namun ironisnya saat ini, pertumbuhan penduduk semakin berkembang pesat dan tumbuhnya sektor perlindungan di mana banyak air tercemar berbagai polutan. Hal ini dapat dilihat pada daerah yang padat penduduk, di mana di sungai terdapat banyak sampah yang bertumpuk dan juga sampah anorganik lainnya, yang menyebabkan kualitas air menjadi lebih buruk. Padahal, air yang sudah terkena pencemaran ini sangatlah tidak baik, apalagi sampai dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Maka dapat menyebabkan berbagai masalah dan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh air tersebut. Pencemaran air ini lebih banyak disebabkan oleh manusia karena berbagai kegiatan yang dilakukannya seperti pengolahan pabrik dan lainnya. Memang ada beberapa pencemaran air yang diakibatkan oleh fenomena alam seperti meletus dan banjir dan yang lainnya, tetapi lebih banyak diakibatkan karena ulah manusia. Penasaran dengan video edukasi di komentar kami? Oke, langsung saja cekidot! Aceh lebih sering dikenal dengan Serambi Mekah, merupakan provinsi paling ujung barat Indonesia. Tanah rencong tersebut terkenal akan adat istiadat Islamnya yang kental. Bahkan, hukum Islam kerap kali diterapkan di sana. Terlepas dari itu semua, tempat wisata di Aceh ternyata juga menyimpan banyak keindahan yang perlu untuk dieksplor. Aceh ternyata juga menyimpan potensi wisata yang tak kalah dengan provinsi lainnya di Indonesia. Destinasi wisata di sana pun beragam. Namun, kini sayangnya ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Deterjen merupakan limbah rumah tangga yang sering digunakan. Selain sampah organik dan anorganik, deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Deterjen merupakan surfaktan yang mengakibatkan sisa deterjen harus mampu mengalami degradasi atau penguraian oleh bakteri yang umumnya terdapat di alam. Lambatnya proses degradasi ini mengakibatkan timbulnya busa di atas permukaan air. Dalam proses yang lama semakin banyak. Surfaktan ini dapat mencemari lingkungan, seperti dapat menurunkan kadar oksigen air. Selain itu, air limbah deterjen termasuk polutan karena di dalamnya terdapat zat yang disebut alkil benzen sulfonat. Deterjen tersebut sukar dirusak oleh mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai guma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Akibat negatif yang ditimbulkan eceng gondok antara lain meningkatnya evapotranspirasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman. Karena daun-daunnya yang lebar dan serta pertumbuhannya yang cepat, menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan.
sehingga menyebabkan terganggunya transportasi air, serta meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia. Pencemaran salah satunya dapat disebabkan oleh sampah, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Limbah organik merupakan limbah yang mampu teruraikan dengan waktu yang cukup singkat karena bantuan dari mikroorganisme pembusuk. Oleh karena itu, jika limbah organik ini dibuang langsung ke dalam air, mampu meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam air, yang berarti kemungkinan untuk berubah menjadi bakteri patogen juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, jangan seenaknya sendiri saat membuang sampah ya. Limbah anorganik. Limbah anorganik kebalikan dari limbah organik. Pada limbah anorganik tidak mudah teruraikan karena sangat sulit disusupi oleh mikroorganisme pembusuk. Kalaupun bisa, maka waktunya akan sangat lama hingga limbah tersebut teruraikan. Limbah anorganik ini banyak dihasilkan oleh industri besar maupun kecil, serta sampah dari rumah tangga. Saya ingin bertanya, sebenarnya sudah berapa lama terjadi pencemaran seperti ini di sungai ini, Bu? Ya setiap seminggu gitu. Karena sebelum tsunami kan di sini kan nggak ada tenaga ya kan. Setelah siap tsunami. Jadi apa dampak setelah terjadi pencemaran ini? Bisa baunya mungkin bisa mengganggu atau seperti apa? Mengganggu kayaknya bau ya. Orang sini. Cuman baunya aja kayaknya. Baunya itu gimana, Bu? Kadang bikin kita kayak tersamua gara-gara baunya atau cuma sekedar bau biasa aja? Kalau hujan ya tetap sakit baunya. Kalau hujan kan mau kesempat di rumah. Dulu pernah banjir di sini, Bu? Pernah. Setahun sekali selalu banjir. Setahun sekali Ya, setahun sekali. Jadi biasanya kayak banjirnya itu tingkat airnya itu tinggi atau nggak tinggi-tinggi kali, selutut atau bagaimana? Lewat lutut ya. Jadi Bu, Maksudnya air yang keluar dari sungainya dari sungai ke sini. lewat lutut. Lewat lutut ke depannya melihat kondisi pencemaran air di sungai Kolam Jantung ini, Bu. Ya, harapan saya kan maunya bersih ya kan, pemerintah lebih menyorot ke sungai Kolam Jantung ya kan, jangan menyorot ke tempat lain dulu ya kan. Tapi ya, kalau pemerintah mau kayak gini ya kita cuma masyarakat biasa ya kan, kita mau bilang apa ya kan. Iya, Ya, kita cuma penduduk biasa kan, cuma duduk di rumah aja. Sekarang pemerintah aja nggak respon kan, apalagi kita ya kan, kita cuma duduk aja. Jadi harapannya memang untuk bersih ya. Iya. Karena ini mengganggu sekali baunya, Bu, ya, Bu. Apalagi kok hujan kayak Ibu bilang tadi. Jadi Bu, terima kasih banyak atas wawancara ini, Bu. Bro. Ya bro, kenapa? Lagi ngapain? Ini lagi baca buku nih. Oh. Lagi baca buku tentang apa? Tentang pencemaran air nih. Oh. Bro, sayang sekali kan lingkungan kita sekarang ini. Padahal kan air itu sumber kehidupan. Tapi pencemaran masih aja terjadi di mana-mana. Itulah bro, sayang kali kan. Dulu pas waktu aku kecil nggak ada pencemaran kayak gini. Sungainya bersih, terus airnya juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sekarang harus menggunakan air PDAM. Itulah bro, sebenarnya kan harus dari kesadaran diri kita sendiri. Iya betul tuh bro. Menjaga lingkungan itu penting. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?